pijet burung mau. Lalian aku cuy. Serius. Aduh ya Allah. Potong jemblung. Ya enak, berarti uripe enak nih kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Virga dimanapun yang sedang berada. Selamat sore teman-teman. Baiklah, di edisi video kali ini ya, saya sudah berada di rumah sahabat saya yang persis ya di samping saya ini. Jadi sahabat saya ini merupakan seorang penjaga villa yang terbengkalai ya. Hari ini kita akan coba mencari cerita tentang villa yang terbengkalai ini, penyebabnya apa, sudah berapa lama gitu ya bosku. Jadi langsung saja kita sapa. Halo Mas Bro. Ya Mas. Dengan Mas siapa ini? Irfan. Dengan Mas Irfan. Waduh. Ganteng rek. Waduh. Semangat. Apa kabar Mas Irfan? Alhamdulillah. Baik-baik ya. Jadi begini Mas Irfan, saya cukup tertarik ya dengan villa terbengkalai yang Mas Irfan jaga ini. Mungkin bisa diceritakan, jadi sebenarnya villa ini milik siapa dan sudah terbengkalai berapa lama nih Mas Irfan? Ya kalau terbengkalai itu sekitar antara 20 sampai 25 tahun udah terbengkalai. Sudah di atas 20 ya, tahun segitu ya. Segitu Mas. Kemudian pemilik villa ini, yang pemilik villa ini yang laki-laki udah meninggal. Udah meninggal. Udah meninggal. Jadi tinggal istrinya aja. Istrinya ya. saja ya. Orang mana Mas Bro? Amerika. Orang Amerika. Amerika. Dan itu pun banyak rumahnya di Surabaya ada, Jakarta ada, Australia juga ada. Di Australia pun juga punya aset rumah begitu ya. Mungkin villa ini merupakan salah satu gitu ya. Ya, salah satu. Mungkin rumah dibuat seperti rumah persinggahan lah, ya, Mas. Oh, semacam rumah singgah, teman-teman. Jadi pemilik rumah ini seorang pengusaha kaya raya yang berasal dari Amerika ya, Mas Bro ya. Kemudian sudah terbengkalai di angka 20 tahunan. Benar. Bisa diceritakan nggak? Ini dulu sebelum dibangun villa ini dulu merupakan perkampungan atau lahan kosong atau seperti apa, Mas Bro? Sebelum adanya villa ini dulu ada itu, di situ ada rumah, rumahnya bapak siapa gitu loh. Saya juga lupa. Kak selebar itu dulu Mas. Ya cuma sebatas rumah gitu aja di situ. Nah terus di belakang itu juga ada rumah kecil, tapi itu tempatnya seperti dukun apa itu ya? Dukun aborsi. Dukun aborsi ya, tepat di belakang villa yang sekarang sudah terbangun itu. Oh, jadi dulunya tempat ini hanya terdiri dari dua rumah saja. Kemudian kok bisa dibangun villa yang seperti ini? Bagaimana? Dibeli atau seperti apa ini? Ya, dibeli sedikit demi sedikit. Dulu nggak selebar ini. Ya cuma dulu nggak segede ini. Ya, cuma satu rumah itu aja, dan tanah di sekeliling itu miliknya orang-orang. Terus dibeli. Akhirnya jadi seperti ini. Besar, jadi gede yang seperti itu yang Bro ya. Aku cukup tertarik ya dengan satu rumah teman-teman yang konon dulunya dijadikan sebagai tempat dukun aborsi. Ya. Nah, tempat-tempat yang seperti ini kan tentunya menyisakan banyak-banyak cerita misteri tentunya. Mungkin ya emang banyak Mas di situ. Dulu seperti pegawai tukang di situ bukan satu atau dua orang yang bilang itu banyak yang lihat anak kecil ginilah itu lari-larian main ya, seperti seolah-olah anak kecil main gitu loh Mas. Iya. Katanya begitu. Terus dulu juga yang pas posisi tukang garap di bawah itu juga bilang waktu itu memang hujan, pagi hari hujan kabut, dan dia mendengar orang nangis. Mendengar suara tangisan perempuan. Itu sore ya? Enggak sore Mas, pagi hari. Oh justru pagi hari? Justru pagi hari, pas waktu itu posisi hujan rintik-rintik lah, terus kabut petang. Posisi waktu itu mendengar suara tangisan perempuan. Jadi cukup menyeramkan juga ya? Ya agak menyeramkan. Agak menyeramkan ya. Kemudian begini Mas Bro. Nah setelah dibangun villa yang seperti ini ya, sempat
dipakai nggak ataupun sempat dioperasionalkan, sempat disewakan atau sebagainya nggak? Kalau disewakan itu jarang, karena bos saya dulu itu sukanya apa ya, pengeluaran, maksudnya pengeluaran tuh sukanya bangun, gak suka ada kemasukan. Itu pun banyak orang yang mau nyewa villa atau acara keluarga gitu, jarang, pasti ditolak. Pasti ditolak. Pasti ditolak. Kalau emang dia nggak maunya sendiri seperti hatinya, dia nggak mau. Oh begitu ya. Iya. Teman-teman, jadi ini menurut aku cukup aneh ya. Bangun villa yang biasanya orang itu ya pengen gitu, asetnya itu disewa orang sehingga menghasilkan duit, menghasilkan income gitu, tapi di villa ini justru pemiliknya itu sering menolak. Iya, sering menolak. Kalau nggak emang dari hatinya, ada orang nyewa, iya, hatinya iya, oke. Kalau ada orang nyewa tapi hatinya enggak, ya enggak. Ditolak. Meskipun harga tinggi. Iya, ditolak. Cukup menarik juga ya, membangun, tapi mau disewa orang banyak ditolaknya gitu. Nah, pemilik dari villa ini terakhir kali kesini kapan, Suruh? Waduh, kalau itu ya lupa saya, Mas. Kalau Lupa ya. Yang terakhir pasti pokoknya lama. seingat saya itu habis bangun yang belakang itu orangnya langsung pulang ke Amerika, dan waktu itu dapat 3 bulan meninggal di Amerika. Sekitar tahun berapa itu baliknya ke Amerika itu? Waduh, ya kurang paham, Mas. 4 tahun ya, 4 tahun sebelum ini ya. 4 tahun sebelumnya. 4 tahun sebelumnya, sebelum terbengkalai. Oh, berarti 2018 ya? Iya. 2018-an. Kemudian beliau meninggal dunia. Walaupun ini dibangun loh, Mas, orangnya yang punya ini, bos saya itu jarang ada di sini. Nggak pernah ke sini. Ya mungkin ke sini cuma seperti apa ya? Main paling lama 1 jam 2 jam pulang. Cabut lagi. Cuma singgah sebentar pulang. Yang menarik itu kok sering berbenah di tempat ini. Iya, benar, Mas. Tadi bos saya itu habis pulang dari Amerika ke sini gitu ya. Itu pasti ada ruangan yang atau bangunan yang dibongkar, dibenahin lagi setiap tahun. Setiap tahun, teman-teman. Jadi meskipun ya ada bagian dari bangunan yang masih utuh, tidak rusak, tetap dibongkar dan diperbaiki. Iya, diperbaiki lagi. Ada seperti ini dicontoh, seperti itu. Seperti itu terus ya, Mas Bro. Terus seperti itu. Nggak pernah tanya, kok nggak sayang bos ini seperti apa gitu? Ya. Alasan diperlakukan perbaikan terus-menerus gitu loh. Dulu ibu sih sempat bilang itu, nggak sayang Kang, ini. Ya emang orangnya suka apa ya? Suka membangun, bukan suka dapat kemasukan, enggak. Karena apa? Bos di Amerika itu, kalau orang bilang di Amerika itu, satu, bos di sana punya kampus, rumah sakit, sekolah seperti SMP, SMK, itu milik bos semua. Punya lembaga pendidikan. Kampus pun punya bos. Benar-benar orang kaya ya. Jadi emang asli orang Amerika, Mas? Asli orang Amerika. Cuma emang kalau rumahnya banyak, Mas, tapi asli domisili asli Amerika. Domisili asli Amerika ya. Amerika. Orang Amerika gitu. Nah, setelah terbengkalai ataupun tidak pernah digunakan, tidak pernah dipakai puluhan tahun gitu, selain cerita-cerita dari keberadaan rumah dukun aborsi dulu ya, yang ada anak kecil, yang ada tangisan perempuan, mungkin ada cerita-cerita lain, Mas Bro? Kalau cerita itu nggak ada, Mas. Nggak ada ya. Ibu sendiri sering di apa ya, kayak lihat istilahnya noni Belanda. Kalau di sini orang bilang itu rambut pirang. Noni Belanda. Noni Belanda. Kalau orang Indonesia bilang noni Belanda. Yang ibunya Mas Bro ini pernah beberapa kali Iya, sering lihat. Oh, sering tambah. Sering. Kalau ibu saya sering lihat. Malah sering diperlihatkan noni Belanda. Iya. Jadi ibunya takut nggak?
Ya kalau masalah itu ya kurang tahu ya, Kurang Mas. tahu ya. Tapi Bang beberapa kali ataupun sering ya, Sering. ibunya Mas Bro ini diperlihatkan sosok Noni Belanda gitu di tempat ini. Kemudian ada cerita-cerita lain nggak dari warga masyarakat sekitar sini mungkin yang pernah masuk area situ mengalami kejadian-kejadian misteri atau hal-hal yang berkaitan dengan mistis gitu? Ya kemungkinan kalau itu 1-2 orang lah. 1-2 orang saja ya. Karena emang lokasi ini tertutup ya Mas Bro ya. Ya tertutup. Kalau nggak izin nggak bisa masuk. Ya gitu. Kalau kan udah pesen dari bos gitu loh Mas. Jadi kan saya mau melanggarkan nggak berani. Nggak berani ya. Baik, pernah nggak Mas Bro ini mencoba gitu 1-2 kali untuk nginep misalkan tidur di? Nggak berani saya Mas. Nggak berani. Nggak berani. Ampun saya kalau suruh nginep di situ walaupun ini aku bayar segini, kamu tidur di sini 1 malam, enggak, lebih baik milih enggak. Padahal yang jaga lokasi ini ya enggak mau saya. Kenapa kok terlalu takut dengan villa ini Mas Bro? Padahal kan yang jaga gitu. Iya kan? Atau barangkali pernah? ya pernah sih kejadian dulu. Pernah gitu ya kejadian. Makanya jadi saya sekarang takut lah, nggak mau lah. Kalau saya masuk sekitar jam 5 atau udah menjelang maghrib, nggak berani. Oh jadi Mas Bro sendiri meskipun penjaga ya dari villa ini di atas jam 5 menjelang maghrib udah nggak berani ke situ. Kalau nggak bawa teman. Kalau nggak bawa teman nggak berani ya. Apalagi tidur. Apa yang ditakutkan? Ya pernah diperlihatkan sesuatu mungkin dari lokasi itu atau barangkali ketakutan dari diri sendiri aja mungkin? Ya kalau lihat nampak enggak Mas. Cuma rasa takut itu memang besar ya. Besar. Jadi emang nggak berani saya. Memang nggak berani. Nggak berani. Jadi dari keberadaan villa ini ya, dari cerita-cerita memang hanya seperti itu saja ya. Ada anak-anak kecil yang sedang bermain, ada tangisan perempuan, begitu ya Mas Bro. Kemudian mungkin pernah nggak diikuti satu sosok dari keberadaan villa yang terbengkalai itu ikut ke rumah sini, gitu misalkan? Kalau gitu sih nggak pernah ya. Cuma anak-anak saya sering lah lihat ya. Itu ada apa, itu lihat kan anak saya itu sering melihat walaupun di rumah sini aja, di rumah saya sendiri sering lihat ya itu kok ada wanita jalan cantik, anak lihat. Kalau saya nggak pernah lihat, tapi anak takut nggak dia melihat yang seperti itu? Anak saya itu kalau lagi berani, tapi kalau lagi takut ya wis. Berarti ketika dia bilang ya itu ada yang ngintip, ada yang berada di luar, itu dia nggak takut ya, nangis ya? Enggak, cuma kalau dia emang udah takut walaupun ada di rumah mau ke belakang mau kemana minta antar ya? Itu udah saking takutnya gitu. Iya itu. Tapi untuk Mas Bro sendiri ini belum ya? Belum, mudah-mudahan enggak mudah-mudahan enggak sampai. Mudah-mudahan enggak sampai ya. Iya. Enggak sampai melihat, enggak sampai diikuti. Iya benar. Karena memang rasa takutnya udah terlalu besar. Besar banget Mas, kalau takut memang besar ada. Pernah nggak misalkan ya semacam menjajal lokasi itu gitu, menaruh sesuatu mungkin dupa atau dan sebagainya, kemudian menyuruh orang lain untuk masuk gitu, untuk ngetes lokasi tersebut atau semacam uji nyali untuk orang lain? Nggak pernah, kalau saya nggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi memang lokasi ini dijaga, kalau ada yang mau datang harus menghubungi Masnya dulu gitu ya. Iya gitu. Untuk apa keperluannya? Kan bisa gitu ya. Pesan bos gitu, tolong dijaga. Ini nanti kalau ada apa hubungi saya. Tapi untuk acara-acara konten misteri mungkin bisa Mas ya? Bisa Mas. Untuk uji nyali dan sebagainya bisa. Yang penting kan nggak disalahgunakan gitu aja. Yang penting nggak disalahgunakan. Ya, benar. Tetap menghubungi yang bertanggung jawab ya dari keberadaan villa tersebut. Oke. Kemudian yang pengen saya tanyakan, konon di dekat dari villa ini ada sebuah semacam punden atau yang ada ya? Ada di sini Mas, di atas sini. Oh, jadi nggak jauh ya dari villa ini ya? Nggak jauh sih, Mak. Lewat sini, situ udah nyampe. Udah dekat ya? Udah dekat. Dekat punden dan terbangun sebuah villa. Ya.
pernah berpikir nggak bahwasanya energi itu bisa lari ke villa tersebut? Ya sempat ada pikiran kayak gitu. Kan ibaratnya makhluk halus itu kan gak cuma di situ aja mas. Iya. Kan pasti banyak makhluk halus yang dari luar mas. Apalagi tempat ini gitu ya. Iya, apalagi tempat sini. Udah bangunan bagus, mereka kan butuh tempat itu ya. Iya. Oke, dan keberadaan punden yang dekat dengan villa ini, apakah beberapa orang memanfaatkan untuk cari pesugihan atau lain sebagainya, Mas Bro? Kalau bisa enggak, cuma di situ kan punden itu kepercayaan orang kan masing-masing kan mas. Betul. Itu setiap malam atau Jumat Legi itu mas pasti ada selamatan atau tumpeng bawa ke situ. Oh, setiap malam Jumat Legi. Setiap Jumat Legi atau malam Jumat Legi. Dari keberadaan punden yang dekat dengan villa ini, ada sebuah cerita masa lalu mungkin yang ingin diceritakan, Mas Bro? Kalau itu saya nggak tahu, Mas. Kalau masalah cerita keberadaan ya? Keberadaan punden itu saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Asal mulanya, Asal mula nggak tahu ya? Benar. Tiba-tiba udah ada di situ aja Ya. gitu ya. Kemudian ada sebuah cerita yang menceritakan bahwasanya konon di punden tersebut ya, dulunya ada sebuah pohon besar yang kemudian ditebang, kemudian yang menebang pohon ini beberapa waktu kemudian meninggal dunia. Ya, Bagaimana? Itu ceritanya dulu itu ada pohon besar, beringin besar banget, Besar ya? besar. Terus ada ya orang sini lah. Iya. Itu setiap yang melingkar di pohon itu dikasih apa itu? Gamping lah. Iya, iya. Gamping. Nah, lama dapat 1 bulan mati kan. Oh, pohonnya ini pohonnya itu mati lah, nggak jauh dari kematian pohon itu 2 minggu atau 10 hari lah, katakan 10 hari orang tua laki-laki meninggal, habis itu menyusul orang tua istrinya, dan lagi menyusul orang yang dia sendiri itu ya? Dia sendiri yang Mematikan pohon tersebut. Ya, mati. Sekarang tinggal istrinya. Dekat dengan villa ya, punden Ya, ini. dekat. Ngeri juga ya. Nah, apakah kematian tersebut ya, yang Mas Bro pikir sendiri, mungkin cara pikirnya Mas Bro sendiri, apakah ada keterkaitan dengan perilaku tersebut, ataukah memang udah ada takdirnya gitu aja? Ya kalau menurut saya itu umur, jodoh, rezeki kan udah ada yang ngatur. Dari yang di atas. Dari yang di atas. Dengan itu udah takdirnya dia meninggal dengan cara yang seperti itu. Tapi itulah. Terkadang orang mainkan ya dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Ya. Tapi kan kepercayaan orang Jawa emang kepercayaan sama mitos 100%. Kalau orang ada Jawa, keterkaitan ya. Iya, ada terkaitannya sama mistis-mistis pasti ada. Mitos dan cerita mitos, itu ya. Kalau orang Jawa biasanya ada keterkaitan antara satu dengan yang lain gitu ya. Baik, teman-teman, jadi sedikit cerita ya dari keberadaan villa yang terbengkalai hampir 20 tahun ini, ternyata yang seperti itu. Jadi sahabat saya ini merupakan salah satu penjaga villa tersebut, dan memang menurut aku cukup sayang sekali ya membangun villa yang segede ini hanya dijadikan sebagai tempat singgah pemilik villa. Ya itu sih sebenarnya hak ya dari pemilik villa itu sendiri. Namun beberapa kali orang yang menginginkan untuk nyewa tempat ini ditolak, Mas Surya. Ditolak ya. Jadi memang lebih banyak dipakai sendiri. Pribadi sendiri. Ya. Setelah beliau meninggal, tempat ini menjadi mangkrak, terbengkalai, dan tidak ada pembenahan lagi, Mas Surya, saat ini ya. Nggak ada, Mas. Ya. Mungkin ahli warisnya gitu? Nggak, Mas. Nggak. Sempat ini mau dijual. Tapi justru mau dijual. Mau dijual. Tapi sampai sekarang belum laku. Masih ada dulu yang mau beli, udah jadi harga, tapi jadi terusan sampai sekarang. Oh, berulang orang menawar ingin beli, tapi nggak jadi sampai saat ini ya. Nah, setelah pemilik laki-laki ya meninggal dunia, apakah istrinya atau mungkin anak-anaknya nggak ada yang pernah kesini, Mas? Nggak pernah, Mas. Nggak pernah sama sekali ya? Ya cuma sekali dulu, tapi habis itu sekarang udah nggak pernah lagi. Baik teman-teman, jadi sedikit informasi ya yang kita dapatkan dari villa yang terbengkalai ini. Dimasuk wilayah mana ini, Mas Bro?
Jadi yang seperti itu teman-teman, sehingga dari keberadaan tempat-tempat yang terbengkalai ya, terkadang teman-teman itu menanyakan kenapa ini terbengkalai, kenapa ini bisa seperti ini dan seperti itu. Memang terkadang banyak sekali faktor-faktor yang menjadikan tempat tersebut terbengkalai, menjadikan tempat tersebut tak terurus, bahkan terkesan angker dan menakutkan. Jadi memang tempat-tempat yang terbengkalai seperti ini memang harus tetap dirawat gitu ya, tetap dibersihkan, karena bangunan-bangunan seperti ini ya, percaya atau tidak, bro? Ya, antara percaya atau tidak, Dihuni oleh mereka gitu. ya emang dinyatakan ntar bilang gak percaya, tapi memang dunia mereka Ada gitu ya. ntar dibilang ada, Mereka nggak kelihatan. mereka nggak kelihatan. Nah itu susahnya kan di situ. Tapi tetap intinya ya saya percaya adanya alam gaib, itu percaya memang ada. Memang ada gitu Memang ya. ada. Baik sahabat, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton video saya kali ini nggak tuntas, dan langsung saja saya bersama sahabat saya mohon pamit undur diri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih Mas Bro.